Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 kelas C akan mempresentasikan terapi manual fisik pada knie atau lutut. Sebelumnya perkenalkan, nama saya M. Alif bin Islam dan ada teman saya Ainun Mutmainah dan yang terakhir Zarfina Dinda. Baik, di sini saya akan menjelaskan latar belakang mengenai sendi lutut. Sendi lutut tampak seperti sendi engsel sederhana dengan 2 derajat kebebasan yang memberikan gerakan pada bidang sagital. Namun, setelah pemeriksaan lebih dekat, dapat diketahui bahwa gerakan juga tersedia dalam 2 bidang kardial lainnya. Selanjutnya, anatomi fungsional dan kinematika. Yang pertama, sendi tibia femoral. Pada bagian sendi tibia femoral itu ada femur, yaitu tulang paha yang memiliki 2 kondilus, yaitu medial dan lateral, yang di ujung bawah yang berartikulasi dengan tibia. Kondilus medial dan lateral itu bagian bulat di femur yang bersentuhan dengan meniskus dan tibia. Meniskus medial dan lateral strukturnya berbentuk C yang terbuat dari kartilago. Mereka berfungsi sebagai bantalan dan meningkatkan kecocokan antara femur dan tibia. Jadi pada batang distal femur berpuncak sebagai 2 kondilus substansial yang disisipkan oleh intercondylaris di bagian posterior. Di dalam fossa inilah ligamen cruciatum berada. Kondilus femoralis lateral memanjang lebih ke arah posterior daripada bagian medialnya. Kondilus femoralis medial memanjang lebih jauh ke distal dan melengkung pada bidang transversal. Fungsi dari sendi tibia itu memungkinkan gerakan seperti fleksi atau menekuk dan ekstensi yang meluruskan, serta memberikan stabilitas saat berdiri dan bergerak. Selanjutnya, stabilitas sendi tibia femoral. Kapsul sendi dan sistem pendukung ligamen lutut yang substansial tidak hanya memberikan stabilisasi yang diperlukan, tetapi juga berfungsi untuk memandu gerakan. Tidak seperti kebanyakan sendi, 2 lapisan kapsul terbagi secara berkala dan memiliki fungsi yang berbeda. Lapisan dalam lapisan sinovial kapsul mengikuti kondilus femoralis, sedangkan bagian luar lapisan berserat membungkus takik intercondylaris dan eminensia. Selanjutnya saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Oke, selanjutnya B. Mobilitas sendi tibia femoral. Jadi, meskipun sebagian besar gerakan dalam sendi tibia femoral terjadi dalam bidang sagital, sendi ini menunjukkan 6 derajat kebebasan pada ketiga sumbu bidang kardinal selama fleksi lutut rantai terbuka. Tibia berputar ke posterior dan meluncur ke posterior relatif terhadap femur. Dengan kebalikannya terjadi selama ekstensi lutut rantai terbuka. Jadi kinematika rantai tertutup menunjukkan bahwa tulang paha berputar ke depan dan meluncur ke belakang dengan ekstensi dan ke arah yang berlawanan selama fleksi. Yang kedua ada sendi patella femoral. Jadi sendi patella femoral itu terdiri dari patella sesamoid besar yang terdapat dalam tendon otot quadriceps dan alur trochlearis cekung yang terbentuk di antara 2 kondilus femoralis. Permukaan artikular posterior patella dibagi oleh tonjolan tengah menjadi sisi tengah dan lebih besar di sisi samping. Meskipun sendi patella femoral memiliki struktur yang sama dengan sendi tibia femoral, fungsinya sangat unik dan dapat menjadi sumber nyeri dan disabilitas yang independen. Patella tinggi dan tempurung lutut baja adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan patella yang bergeser ke arah superior dan inferior.
Kemudian mobilitas sendi dari patella femoral. Jadi dalam keadaan normal patella meluncur ke arah inferior 5-7 cm pada tulang paha selama fleksi lutut aktif, yang berbalik selama ekstensi lutut aktif. Kemudian titik kontak antara patella dan femur berubah saat lutut bergerak, dari ekstensi lutut penuh hingga kira-kira 5 derajat fleksi. Sendi patella femoral dianggap berada pada posisi terbuka. Selama fleksi lutut patella akan terlibat dalam tachytroclearis femur dan gerakan patella femoral akan sangat berkurang. Dalam keadaan normal, patella harus meluncur secara pasif sehingga setengah dari lebarnya arah medial dan lateral ketika sendi patella femoral berada pada posisi terbuka. Selanjutnya, stabilitas sendi patella femoral. Tonjolan tengah yang membagi faset pada aspek posterior patella adalah resiprokal dengan sulcus cekung yang terbentuk di antara kedua kondisi femur. Sudut sulcus didefinisikan sebagai sudut yang terbentuk antara bagian terdalam sulcus dengan condylus femoralis lateral dan medial. Sudut sulcus paling baik dilihat secara radiografis dengan lutut dalam keadaan fleksi proyeksi yang dikenal sebagai pemandangan matahari terbit. Kemudian selanjutnya ada sendi tibiofibular proximal. Dia itu terletak di luar sendi lutut yang sebenarnya dan secara mekanis terhubung dengan sendi tibiofibular distal, dengan komponen distal menunjukkan tingkat mobilitas yang lebih besar. Jadi sendi sinovial planar ini didukung oleh membran enteroseus dan ligamen yang melekat pada kepala tulang fibula. Gerakan antara tulang tibia dan fibula terdiri dari gerakan meluncur ke segala arah dan rotasi pada sumbu longitudinal. Oke, jadi selanjutnya itu pemeriksaan subjektif. Yang pertama, pemeriksaan disabilitas yang dilaporkan sendiri. Jadi skala penilaian lutut itu dirancang untuk menentukan hasil rehabilitasi pasca operasi dan mengidentifikasi individu dengan ketidakstabilan lutut. Kemudian ada tinjauan sistem. Jadi nyeri lutut itu mungkin disebabkan oleh claudicatio intermiten yang melibatkan nyeri paha dan betis saat beraktivitas dan berkurang saat istirahat. Kemudian ada riwayat penyakit sekarang. Jadi lutut yang terkunci itu biasanya dalam posisi fleksi dengan ketidakmampuan untuk melakukan ekstensi penuh, menunjukkan adanya gangguan internal yang diakibatkan oleh sindrom plika atau robekan meniskus. Kemudian ada mekanisme cedera. Jadi penting untuk mengetahui apakah gejala yang berhubungan dengan lutut berkembang secara bertahap atau apakah gejala tersebut merupakan hasil dari suatu kejadian traumatis. Kemudian ada pemeriksaan fisik objektif, yaitu ada pemeriksaan struktur, pemeriksaan mobilitas, pemeriksaan fungsi otot, pemeriksaan fungsi dan rabaan yang akan dijelaskan oleh pemateri berikutnya. Selanjutnya pemeriksaan struktur. Pada bidang frontal, lutut orang dewasa normal berada pada posisi sekitar 5 hingga 6 derajat valgus yang dikenal sebagai genufalgum sampai sekitar usia 18 bulan. Anak-anak menunjukkan agak varum. Pada orang lanjut usia, genufalgum seringkali muncul kembali karena kompartemen medial lutut menunjukkan perubahan degeneratif. Pengukuran ini sangat bervariasi antara individu dan penting untuk menyadari perbedaan gender yang terkait dengan sudut poros tibiofemoral yang merupakan sudut bidang frontal yang diukur antara tibia dan femur. Sudut ini biasanya sekitar 6 derajat pada pencitraan. Karena patella tertanam di dalam insersi tendon otot quadriceps, posisinya dipengaruhi oleh vektor gaya otot quadriceps, sudut quadriceps atau sudut Q. Diukur dalam posisi terlentang dengan paha dengan rileks dengan menarik garis dari spina iliaca anterior inferior, titik tengah patella dan kemudian garis perpotongan kedua dari tuberositas tibialis ke titik yang sama pada patella. Sudut Q normal dianggap 18 derajat untuk wanita dan 13 derajat untuk torsi tibialis eksternal atau rotasi meningkatkan sudut Q dengan menggerakkan tuberositas tibialis ke arah lateral, dan torsi tibialis internal atau rotasi memiliki efek sebaliknya. Posisi bidang transversal tibia sangat dipengaruhi oleh kaki dan pergelangan kaki. Pes datar atau kaki yang overpronasi menyebabkan torsi tibialis internal, dan pes scapus atau kaki yang terlalu supinasi.
menyebabkan torsi tibialis eksternal. Oleh karena itu, kelainan bentuk kaki pes planus atau kavus yang ditentukan oleh tinggi relatif navikular dari lantai saat berdiri dapat menyebabkan genovalgus atau varus, masing-masing di lutut. Selain itu, posisi tibia pada bidang frontal juga dapat dipertimbangkan dengan mengukur sudut tibia relatif terhadap bidang horizontal. Pengukuran ini harus 0 derajat yang menunjukkan bahwa tibia tegak lurus dengan lantai. Sebelum melakukan pengukuran ini, dalam posisi berdiri, kaki harus diletakkan di sendi subtalar lateral, posisi untuk meminimalkan efek posisi kaki pada pengukuran. Selanjutnya, pemeriksaan mobilitas. Pemeriksaan gerakan fisiologis aktif. Rentang gerak aktif atau AROM, pemeriksaan meliputi gerakan tunggal dan berulang. Gerakan-gerakan ini paling baik dilakukan dalam posisi terlentang dengan ekstremitas disokong. Dalam posisi ini, jumlah maksimal fleksi lutut dapat dipastikan dengan cara yang mengurangi efek insufisiensi pasif otot rectus femoris. Posisi yang disokong ini juga dapat mengurangi efek nyeri atau rasa takut terhadap nyeri yang terkait dengan gerakan. Gerakan-gerakan ini juga dapat dinilai dalam posisi duduk maupun berdiri untuk menentukan efek menahan beban pada mobilitas dan gejala. Selama pemeriksaan AROM, penting untuk mengukur kuantitas gerakan, kualitas gerakan, dan reproduksi gejala secara akurat. Selanjutnya, pemeriksaan gerakan fisiologis pasif. Saat mengukur rentang gerak pasif atau PROM lutut, posisi terlentang direkomendasikan karena alasan-alasan yang disebutkan. Selama pengukuran, upaya harus dilakukan untuk menghindari partisipasi pasien dan gerakan yang tidak perlu. Posisi terbuka untuk sendi TF adalah 10-20 derajat fleksi, dan posisi tertutup adalah ekstensi maksimal dan rotasi eksternal tibialis. Posisi tertutup dan terbuka untuk sendi PF masing-masing adalah 30-60 derajat fleksi dan 0 hingga 5 derajat fleksi. Bila terdapat pembatasan kapsul, pola kapsul lutut digambarkan sebagai fleksi yang lebih terbatas daripada ekstensi. Sensasi akhir atau kualitas resistensi pada rentang akhir merupakan perkiraan jaringan lunak untuk fleksi lutut saat tungkai bawah menyentuh paha belakang dan peregangan kapsul atau jaringan untuk ekstensi lutut. Selanjutnya, pemeriksaan gerakan aksesori pasif. Selama pengujian gerakan aksesori, terapis mencoba mengidentifikasi eksekusi gerakan, sifat dan lokasi sensasi akhir, serta timbulnya keluhan simptomatik utama pasien. Pemeriksaan gerakan aksesori dapat dilakukan secara optimal dengan menempatkan sendi pada posisi yang paling memungkinkan untuk bergerak atau posisi terbuka. Namun penting bagi terapis fisik manual untuk juga memahami sifat dari setiap pembatasan yang ada di seluruh rentang gerak, terutama pada rentang akhir. Terapis dapat membawa lutut ke rentang akhir fleksi dan ekstensi lutut dan menguji derajat dengan aksesori. Kemudian membandingkan mobilitas tersebut dengan yang dialami dalam posisi terbuka. Jika pembatasan dicatat, pemeriksaan menjadi intervensi. Selanjutnya, pemeriksaan fungsi otot. Pemeriksaan fungsi otot di lutut harus lebih dari sekadar penilaian standar kekuatan. Yang termasuk dalam bagian pemeriksaan ini adalah penilaian daya tahan serta pola perekrutan otot. Pengujian isometrik setiap otot dalam posisi berkontraksi maksimal yang dikenal sebagai pengujian istirahat hanya memberikan informasi mengenai status otot pada satu posisi tertentu dalam rentang gerak dan tidak cukup untuk memberikan semua informasi yang diperlukan mengenai fungsi otot. Selanjutnya, pemeriksaan fungsi. Yang pertama itu ada tes lompat vertikal. Jumlah tenaga otot yang dibutuhkan untuk melompat dan mendarat sangat besar. Jarak yang dapat diukur dengan meletakkan kapur di ujung jari pasien dan meminta mereka meraih suatu titik di dinding. Yang kedua, tes jongkok. Tes paling dasar yang memungkinkan penilaian mobilitas dan kekuatan pinggul, lutut, dan pergelangan kaki adalah tes squat penuh. Pasien hanya diminta menyentuh lantai dengan cara squat dari posisi tegak.
Yang ketiga, menjalankan tes. Tes angka 8 berguna dalam mengidentifikasi kemampuan individu untuk mengubah arah dengan cepat, terutama setelah rekonstruksi RCL. 2 kerucut ditempatkan pada jarak 10 meter dan individu diminta untuk melakukan gerakan angka 8 mengelilingi kedua kerucut tersebut selama periode pengulangan yang ditentukan. Yang keempat, ada uji Hop. Tes ini telah menunjukkan keandalan yang baik, sensitivitas sedang, dan spesifitas dengan sangat baik. Untuk uji lompatan silang, pasien diminta untuk melompat dari kanan ke kiri garis 3 kali sejauh mungkin. Oke, jadi selanjutnya itu rabaan. Yang pertama, palpasi tulang. Jadi palpasi struktur tulang lutut paling baik dilakukan dalam posisi terlentang dengan lutut terlentang penuh, kondilus dan epikondilus femoralis medial dan lateral. Pertama-tama diidentifikasi dan variasi anatomisnya dinilai dengan terlebih dahulu meraba patella lalu menggeser patella ke satu sisi lalu ke sisi lain. Pemeriksa dapat mengidentifikasi kondilus yang terletak di bawahnya dan memastikannya dengan menggerakkan lutut dan mengidentifikasi tibia femoral, garis sendi. Tepat di proksimal epikondilus, medial adalah tuberculum adductor, tempat insersi otot adductor magnus. Tempat ini seringkali terasa nyeri saat diraba. Selanjutnya ada palpasi jaringan lunak. Jadi untuk meraba otot paha anterior, pasien itu duduk, ekstensi lutut ditahan yang memungkinkan terapis untuk meraba quadriceps sebagai satu kelompok. Vastus intermedius yang dalam dapat diraba di bawah rectus, yang kurang aktif dengan pinggul dalam fleksi. Untuk meraba rectus femoris dengan lebih baik, pasien dalam posisi terlentang dan fleksi pinggul, dan ekstensi lutut ditahan. Insersi proksimal rectus paling baik diapresiasi dengan menahan fleksi pinggul dan meraba di atas ais. Oke, jadi selanjutnya itu uji khusus untuk lutut. Yang pertama ada tes khusus untuk disfungsi ligamen, yang terbagi lagi menjadi yang pertama tes laci anterior, di mana dia bertujuan untuk menguji integritas ligamen anterior curiatum. Pasien itu berbaring telentang dengan pinggul dan lutut ditekuk hingga 90 derajat. Kemudian dokter atau fisioterapisnya itu duduk di kaki pasien yang cedera dengan kontak tangan di tibia proksimal dengan ibu jari di atas garis sendi anterior untuk menilai mobilitas. Terus prosedurnya itu gaya yang diarahkan ke anterior diberikan melalui kontak tangan. Penilaian ketidakstabilan rotasi dapat dipastikan dengan melakukan tes dengan terlebih dahulu memposisikan tibia dalam rotasi eksternal dan kemudian rotasi internal dan menerapkan gaya yang diarahkan ke anterior. Interpretasinya itu tesnya positif jika terdapat translasi anterior tibia yang berlebihan atau kurang terasa ujungnya keras dan tiba-tiba. Kemudian ada tes laci posterior, bertujuan untuk menguji integritas ligamen curiatum posterior. Pasien itu berbaring telentang dengan pinggul dan lutut ditekuk hingga 90 derajat. Terus fisioterapis itu duduk di kaki pasien yang cedera dengan kontak tangan di tibia proksimal dengan ibu jari di atas garis sendi anterior untuk menilai mobilitas. Prosedur itu gaya yang diarahkan ke belakang diberikan melalui kontak tangan. Melakukan uji slokum dengan gaya yang diarahkan ke belakang dapat dilakukan untuk menilai adanya ketidakstabilan rotasi. Interpretasinya itu tesnya positif jika terdapat translasi posterior tibia yang berlebihan atau kurang terasa ujungnya keras dan tiba-tiba. Kemudian ada tanda penurunan posterior yang bertujuan untuk menguji integritas ligamen curiatum posterior. Pasien itu berbaring telentang dengan kaki dalam posisi mengangkat lurus yang ditinggikan. Fisioterapis itu berdiri di samping pasien sambil menopang tumit kaki yang terlibat. Prosedurnya itu pasien diminta untuk rileks sementara, sedangkan fisioterapisnya itu menahan tumit dengan kaki dalam posisi terangkat. Interpretasi tesnya positif jika terdapat translasi posterior tibia relatif terhadap femur. Kemudian tes yang kedua itu tes khusus disfungsi meniskus yang terbagi menjadi uji MC Murray, bertujuan untuk menguji integritas meniskus medial dan lateral. Pasien itu terlentang, fisioterapis berdiri di samping pasien
pegang tepat di proksimal pergelangan kaki dengan satu tangan, sementara tangan lainnya diposisikan untuk memberikan kekuatan dan meraba bagian medial dan lateral garis sendi tibiofemoral. Prosedur itu tibia diputar keluar dan gaya valgus diberikan saat lutut secara pasif ditekuk dan diluruskan saat dokter meraba garis sendi medial untuk meniskus lateral. Rotasi tibia internal dengan tekanan varus saat lutut ditekuk dan diluruskan dengan palpasi pada garis sendi lateral dilakukan untuk menguji meniskus lateral. Interpretasinya, hasil tesnya positif apabila teraba bunyi klik, terdengarnya sendi atau nyeri pada garis sendi. Kemudian yang kedua ada tes Thessalia, bertujuan untuk menguji integritas meniskus medial dan lateral. Pasien itu berdiri unilateral pada kaki yang terlibat dengan lutut dalam fleksi 20 derajat. Dokter berdiri di samping pasien dan memegang lengan pasien. Prosedurnya itu pasien berputar ke kanan lalu ke kiri pada kaki yang menopang beban, sementara fisioterapis mengerahkan gerakan. Interpretasinya itu tesnya positif jika terjadi penguncian, penangkapan atau nyeri pada garis sendi medial atau lateral. Selanjutnya saya serahkan ke pemateri berikutnya. Ada tes khusus disfungsi ligamen. Yang pertama itu ada uji Lachman dan uji Lachman terbalik. Tujuannya itu untuk menguji integritas ligamen anterior cruciatum. Pasien itu berbaring terlentang dengan pinggul dan lutut ditekuk hingga 30 derajat. Fisioterapis duduk di kaki meja, salah satu tangan menstabilkan tulang paha distal, sementara tangan lainnya memegang tibia posterior. Prosedurnya itu gaya yang diarahkan ke anterior diterapkan pada tibia proksimal. Modifikasi telah direkomendasikan termasuk uji Lachman tengkurap, di mana gaya diarahkan ke anterior untuk menguji ACL atau ke posterior untuk menguji PCL. Dengan pasien dalam posisi tengkurap dan lutut dalam fleksi 30 derajat. Interpretasinya itu tesnya positif jika terdapat translasi anterior tibia yang berlebihan atau kurang terasa ujungnya keras dan tiba-tiba. Selanjutnya ada uji pivot shift lateral. Tujuannya itu untuk menguji integritas ligamen anterior cruciatum. Posisi pasien itu terlentang dan fisioterapis berdiri di samping pasien. Prosedurnya itu dimulai dengan lutut yang diluruskan. Gaya valgus diterapkan saat lutut diputar ke dalam dan ditekuk. Uji pivot shift terbalik untuk stabilitas. Rotasi posterolateral dilakukan dengan tekanan valgus dan rotasi tibialis eksternal saat lutut diluruskan dan posisi ditekuk yang menghasilkan sublokasi. Interpretasinya itu tes ini positif jika terjadi reduksi plato tibialis dan posisi translasi anterior ke posisi netral, yang biasanya terjadi pada sekitar 30 derajat fleksi. Untuk tes pivot shift terbalik, saat lutut diluruskan, subluxasi berkurang saat plato tibialis lateral translasi ke anterior. Selanjutnya ada tes stress valgus atau valgus. Tujuannya itu untuk menguji integritas ligamen kolateral lateral dan kolateral medial. Pasien itu berbaring terlentang dengan lutut ditekuk sekitar 20 derajat. Terus fisioterapis berdiri di samping pasien dan prosedurnya itu gaya yang diarahkan secara lateral atau varus diikuti oleh gaya yang diarahkan secara medial atau valgus. Diterapkan pada lutut pada derajat fleksi yang bervariasi. Interpretasinya itu tes positif jika terjadi nyeri atau kelonggaran pada garis sendi lateral atau medial ketika dibandingkan secara bilateral. Selanjutnya itu ada tes khusus untuk disfungsi patella femoral. Yang pertama itu ada tes kekhawatiran. Tujuannya itu untuk menilai hipermobilitas atau ketidakstabilan patellofemoral. Pasien berbaring terlentang dengan sendi patellofemoral dalam posisi terbuka dengan quadriceps rileks. Jadi fisioterapis berdiri samping pasien. Prosedurnya itu gerakan patella dengan perlahan di semua bidang terapi, terutama pada arah lateral. Interpretasinya tesnya positif jika terdapat ketegangan atau kontraksi otot paha depan untuk mencegah perpindahan patella ke samping. Selanjutnya ada tes kewaspadaan patella yang bergerak. Tujuannya itu untuk menilai hipermobilitas atau ketidakstabilan patella femoral.
Pasiennya duduk dan fisioterapis duduk di samping pasien. Prosedurnya itu pindahkan patella ke arah lateral saat pasien secara aktif melunturkan dan meluruskan lutut. Interpretasinya itu hasil tes positif jika ada ketegangan atau aktivitasi otot quadriceps selama fleksi dan tidak ada ketegangan selama ekstensi. Kedua bagian tes harus positif agar hasil tes secara keseluruhan positif. Baik, selanjutnya tes khusus untuk disfungsi iliotibial band atau ITB. Yang pertama, tes Ober. Tujuannya untuk menilai kekencangan iliotibial band. Kemudian pasien berbaring miring dengan sisi yang terlibat berada di atas. Kemudian fisioterapis berdiri di belakang pasien sambil menopang kaki. Prosedur: rentangkan pinggul yang terlibat dan biarkan kaki bergerak ke adduksi. Selanjutnya yang terakhir, interpretasi. Tesnya positif jika tungkai gagal bergerak melewati garis tengah tubuh. Gambar kedua yaitu ujian mulia. Tujuannya untuk menilai kekencangan iliotibial band dan gesekan iliotibial band. Pasien berbaring miring dengan sisi yang terlibat berada di atas, dengan pinggul dalam posisi ekstensi dan lutut dalam posisi fleksi 90 derajat. Kemudian fisioterapis berdiri di belakang pasien sambil menopang kaki dengan ibu jari di atas kondilus femoralis lateral. Prosedur dengan pinggul dalam posisi ekstensi dan adduksi. Kemudian tekuk dan rentangkan lutut sambil memberikan tekanan pada kondilus femoralis lateral. Interpretasinya itu tesnya positif jika terdapat nyeri atau krepitasi saat lutut ditekuk dan diluruskan. Gambar terakhir itu tes Rene. Tujuannya untuk menilai gesekan iliotibial band. Kemudian pasien berdiri pada kaki yang terlibat. Dokter berdiri di samping pasien. Prosedur: tekanan diberikan pada kondilus femoralis lateral saat pasien melenturkan dan meluruskan lutut sambil berdiri. Interpretasinya, tesnya positif jika terdapat nyeri atau krepitasi pada fleksi lutut 30 derajat. Selanjutnya ada tes khusus fraktur, di mana dia bertujuan untuk menilai kebutuhan radiografi film biasa. Prosedurnya itu atau kriterianya yang pertama, berusia lebih dari 55 tahun, kemudian nyeri tekan pada patella, ketiga nyeri tekan pada kaput fibula, keempat ketidakmampuan untuk menekuk lebih dari 90 derajat, yang kelima ketidakmampuan untuk menahan beban selama 4 langkah baik segera setelah cedera maupun di unit gawat darurat. Interpretasinya itu radiografi diperlukan jika klien memiliki salah satu kriteria ini. Dapur teknik-teknik mobilisasi yang akan kami tampilkan pada video berikut ini. A. Teknik gerak aksesoris posisi pasien. Pasien dalam posisi terlentang dengan sendi patellofemoral dalam posisi terbuka. Lutut dapat diposisikan sebelumnya pada titik pembatasan. Berdirilah di samping pasien. Penempatan tangan. Stabilisasi dilakukan dengan berat kaki. Pegang patella dengan ruang sela tangan mobilisasi Anda. Untuk gerakan meluncur ke atas atau ke bawah, letakkan tangan Anda di kutub bawah atau atas patella. Untuk gerakan meluncur ke tengah atau ke samping, letakkan tangan Anda di aspek lateral atau medial patella. Untuk gerakan miring, letakkan ibu jari Anda di atas kutub atas, bawah, tengah. Penerapan kekuatan. Untuk gerakan meluncur, lengan bawah sejajar dengan arah gaya yang diberikan sementara tangan lainnya memberikan penguatan. Untuk gerakan miring, berikan gaya ke arah posterior melalui kontak patella dengan tujuan menggerakkan kutub patella yang berlawanan ke anterior. A. Teknik gerak aksesoris posisi pasien klinisi pasien. Dalam posisi terlentang dengan lutut terbuka atau tengkurap dengan lutut ditekuk hingga titik yang tertahan. Berdirilah di kaki pasien pada sisi lutut yang dimobilisasi. Penempatan tangan. Tangan stabilisasi Anda menstabilkan paha distal. Sabuk mobilisasi dapat digunakan untuk memberikan stabilisasi.
Pegang tungkai bawah tepat di proksimal pergelangan kaki dengan tangan mobilisasi Anda. Lengan bawah Anda sejajar dengan arah penerapan gaya. Penerapan kekuatan. Melalui kontak tangan mobilisasi Anda, terapkan gaya pengalih perhatian sumbu panjang. B. Aksesoris dengan teknik gerak fisiologis posisi pasien klinisi. Untuk ekstensi lutut, pasien dalam posisi duduk. Anda duduk menghadap pasien. Untuk fleksi lutut, pasien tengkurap dengan lutut ditekuk hingga terbatas. Anda berdiri di sisi lutut yang dimobilisasi. Penempatan tangan. Untuk ekstensi lutut, berikan stabilisasi pada paha distal anterior pasien. Pegang tungkai bawah tepat di proksimal pergelangan kaki dengan tangan mobilisasi Anda. Untuk fleksi lutut dekat, digunakan untuk meningkatkan kenyamanan pasien. Tangan mobilisasi Anda yang tergenggam memegang kaki pasien tepat di proksimal pergelangan kaki. Penerapan kekuatan untuk ekstensi lutut. Terapkan gaya distraksi sumbu panjang melalui kontak tangan mobilisasi saat pasien secara aktif bergerak ke ekstensi lutut. Bersiaplah untuk bergerak selama gerakan untuk memastikan bahwa lengan bawah Anda sejajar dengan arah penerapan gaya. Untuk fleksi lutut, pertahankan kontak tangan mobilisasi saat lutut ditekuk secara pasif. Saat panjang tibia secara efektif berkurang relatif terhadap panjang lengan bawah, gaya distraksi dihasilkan. Tidak perlu mengerahkan gaya distraksi tambahan selama prosedur ini. A. Teknik gerak aksesori posisi pasien atau ganjal tepat di proksimal lutut untuk menghilangkan tekanan pada patella. Anda dapat memposisikan lutut dalam berbagai tingkat fleksi hingga titik pembatasan dengan guling di bawah kaki distal untuk dukungan. Berdirilah di sisi lutut yang sedang digerakkan. Penempatan tangan. Teknik 1. Tengkurap. Berikan stabilisasi tepat di proksimal pergelangan kaki pasien untuk mempertahankan posisi lutut, atau stabilisasi diberikan dengan meletakkan tungkai bawah pasien di bahu Anda jika lutut ditekuk 90 derajat atau lebih. Tumit tangan Anda menyentuh aspek posterior tibia, proksimal pasien tepat di bawah lutut, dengan lengan bawah Anda searah dengan gaya yang diberikan, yang dapat bervariasi tergantung pada posisi lutut. Kedua tangan dapat menyentuh tibia proksimal pasien jika lutut ditekuk 90 derajat atau lebih. Teknik 2. Berbaring telentang. Berikan stabilisasi pada aspek anterior paha pasien, tepat di proksimal lutut. Tangan mobilisasi Anda menyentuh aspek posterior tibia proksimal. Penerapan kekuatan. Terapkan kekuatan melalui kontak tangan mobilisasi Anda ke arah anterior yang sejajar dengan bidang perawatan sendi. B. Aksesori dengan teknik gerak fisiologis. Posisi pasien-pasien berdiri dengan lutut ditekuk dalam posisi jongkok. Anda dalam posisi lunge menghadap pasien. Penempatan tangan, sabuk mobilisasi diposisikan di atas aspek posterior tibia, proksimal pasien dan di sekitar kaki Anda. Satu tangan digunakan untuk memperkuat sabuk mobilisasi, sementara tangan lainnya membantu mengendalikan gerakan ke ekstensi lutut, atau kedua tangan dapat ditempatkan di proksimal lutut di bagian anterior untuk stabilisasi. Penerapan kekuatan. Pasien secara aktif bergerak dari posisi jongkok ke posisi berdiri tegak, dengan menggerakkan lutut ke posisi ekstensi saat Anda menerapkan gerakan geser anterior melalui sabuk mobilisasi saat tulang paha distabilkan. Kekuatan mobilisasi dipertahankan di seluruh rentang gerakan dan dipertahankan di rentang akhir. A. Teknik gerak aksesori posisi pasien. Pasien dalam posisi berbaring telentang
dengan lutut dalam posisi terbuka, dengan penyangga atau ganjal tepat di proksimal lutut. Anda dapat memposisikan lutut di titik pembatasan. Berdirilah di sisi lutut yang akan dimobilisasi. Penempatan tangan. Untuk menstabilkan, sentuhkan paha bagian depan, tepat di proksimal lutut ke guling. Sentuhkan aspek anterior tibia pasien tepat di distal lutut dengan tangan mobilisasi Anda sesuai arah gaya yang diberikan. Penerapan kekuatan. Terapkan kekuatan melalui kontak tangan mobilisasi Anda ke arah posterior yang sejajar dengan perawatan. B. Aksesori dengan teknik gerak fisiologis posisi pasien. Pasien berdiri tegak dengan lutut terentang. Anda berada dalam posisi lunge di belakang pasien. Penempatan tangan, sabuk mobilisasi diposisikan di atas aspek anterior tibia, proksimal pasien dan di sekitar kaki Anda. Kedua tangan digunakan untuk menstabilkan dan mengendalikan gerakan ke fleksi lutut. Penerapan kekuatan. Pasien secara aktif melakukan squat dengan menggerakkan lutut ke posisi fleksi saat Anda menerapkan gerakan geser posterior melalui sabuk mobilisasi saat tulang paha distabilkan. Kekuatan mobilisasi dipertahankan di seluruh rentang gerakan dan dipertahankan di rentang akhir. A. Teknik gerak aksesori posisi pasien klinisi pasien dalam posisi tengkurap dengan lutut dalam posisi terbuka dengan penyangga menopang tungkai bawah. Anda dapat memposisikan lutut dalam berbagai derajat fleksi hingga titik pembatasan. Berdirilah di sisi lutut yang sedang digerakkan. Penempatan. Tangan. Memberikan stabilisasi tepat di dekat pergelangan kaki pasien untuk mempertahankan posisi lutut. Mobilisasi dan kontak Anda dengan aspek posterior dari plato tibialis medial atau ateral pasien di tibia proksimal tepat di bawah tulang kering. Dengan lengan bawah Anda sejajar dengan arah penerapan gaya. Kedua tangan dapat diletakkan di bia proksimal untuk mobilisasi. Arah gaya dapat bervariasi tergantung pada posisi lutut. Penerapan kekuatan. Terapkan gaya melalui kontak tangan mobilisasi Anda ke arah anterior yang sejajar dengan bidang perawatan sendi. Jika kedua tangan digunakan, satu tangan dapat memberikan gaya mobilisasi ke anterior, sementara tangan lainnya memberikan gaya yang diarahkan ke posterior seolah-olah membuka tutup skrup. A. Teknik gerak aksesori posisi pasien klinisi pasien dalam posisi berbaring telentang dengan lutut dalam posisi terbuka dengan penyangga atau ganjal tepat di proksimal lutut. Anda dapat memposisikan lutut di titik pembatasan. Berdirilah di sisi lutut yang akan dimobilisasi. Penempatan tangan. Untuk menstabilkan, sentuhkan paha anterior, tepat di proksimal lutut ke guling. Sentuhkan aspek anterior tibia pasien tepat di distal lutut dengan tangan mobilisasi Anda. Lengan bawah Anda sejajar dengan arah penerapan gaya. Kedua tangan dapat diletakkan di tibia proksimal untuk mobilisasi. Arah gaya dapat bervariasi tergantung pada posisi lutut. Penerapan kekuatan. Terapkan gaya melalui kontak tangan mobilisasi Anda ke arah posterior yang sejajar dengan bidang perawatan sendi. Jika kedua tangan digunakan, satu tangan dapat memberikan gaya mobilisasi ke posterior, sementara tangan lainnya memberikan gaya yang diarahkan ke anterior, seolah-olah membuka skrup. A. Teknik gerak aksesori posisi pasien dalam posisi berbaring telentang dengan lutut dalam posisi terbuka dan bolster atau ganjal tepat di proksimal lutut. Anda dapat memposisikan lutut dalam berbagai tingkat fleksi, hingga mencapai titik pembatasan. Berdirilah di sisi lutut yang akan dimobilisasi. Penempatan tangan. Stabilisasi dilakukan dengan menggunakan beban kaki, atau dengan menggunakan sabuk mobilisasi yang terletak di dekat lutut. Kedua tangan menyentuh tibia dan fibula, yang terletak di dekat lutut dengan lengan bawah searah dengan gaya yang diberikan. Penerapan kekuatan.
Satu tangan yang memobilisasi mengerahkan gaya yang diarahkan secara anterolateral melalui kepala fibula dengan gaya posteromedial simultan ke tibia, melalui tangan yang memobilisasi lainnya untuk fleksi. Satu tangan yang memobilisasi mengerahkan gaya yang diarahkan secara posteromedial melalui kepala fibula dengan gaya anterolateral ke tibia melalui tangan yang memobilisasi lainnya untuk ekstensi. Posisi pasien klinisi. Pasien berbaring telentang dengan lutut dalam posisi fleksi dan kaki diletakkan di atas meja. Anda berdiri pada sisi ipsilateral lutut yang sedang dimobilisasi. Penempatan tangan. Letakkan jari-jari tangan stabilisasi Anda di dalam lipatan poplitea yang membentuk titik tumpu. Genggam aspek distal kaki pasien. Tepat di proksimal pergelangan kaki dengan tangan mobilisasi Anda. Penerapan kekuatan. Saat tangan stabilisasi mempertahankan titik tumpu, tangan mobilisasi melenturkan lutut pasien hingga jangkauan maksimum yang tersedia. Setelah resistansi diaktifkan pada jangkauan akhir, berikan dorongan amplitudo rendah dengan kecepatan tinggi dengan menggerakkan lutut pasien hingga derajat fleksi lebih lanjut terhadap titik tumpu tangan stabilisasi. Terapi ini merupakan metode yang efektif untuk mengurangi rasa sakit, meningkatkan mobilitas, dan memperbaiki fungsi lutut. Terapi fisik manual melibatkan teknik-teknik seperti mobilisasi sendi, manipulasi jaringan lunak, dan peregangan pasif yang dilakukan oleh seorang fisioterapis. Teknik-teknik ini dapat membantu meredakan nyeri akibat kondisi seperti osteoartritis, cedera ligamen, atau setelah operasi. Selain itu, terapi fisik manual dapat memperbaiki sirkulasi darah, mengurangi ketegangan otot, dan mempercepat pemulihan. Namun, hasil yang optimal memerlukan pendekatan yang konsisten dan disesuaikan dengan kondisi individu, serta seringkali dikombinasikan dengan latihan fisik dan edukasi pasien. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Terima kasih.